Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatur Kurniansyah, NIP 1997-0607-2021-061001. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BMKG Golongan 3 tahun 2021, angkatan ke-21. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil pembelajaran asinkronos kami dengan topik nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat atau suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut dapat merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Apa sih yang mendorong terbentuknya nasionalisme? Ada 4 poin, diantaranya adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam suatu wilayah. Kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia dapat memperoleh hak-haknya secara wajar sebagai seorang warga negara. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur. Prinsip nasionalisme, ada 4 prinsip nasionalisme. Prinsip pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Mengapa sih nilai nasionalisme itu dapat menurun? Ternyata di era modernisasi ini, salah satu dampaknya adalah karena pengaruh globalisasi. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat beberapa poin, diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ajaran agama dapat merasuki ranah publik, hormat dan menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, saling menghormati dan menghargai kebebasan dalam menjalankan ibadah dan agama, kemudian berdemokrasi dengan tidak hanya berpegang teguh pada kekuasaan rakyat, tetapi juga adanya kekuasaan Tuhan. Bentuk-bentuk nilai ketuhanan di Indonesia. Yang pertama ada paham animisme, kemudian ada paham dinamisme, kemudian ada perkembangan ajaran kepercayaan seperti kejawen, sinda, dan wiwitan, serta pengaruh agama, seperti pengaruh agama Buddha yang masuk ke Indonesia pada abad ketiga, agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7, serta agama Kristen yang masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, poinnya yaitu saling mencintai sesama manusia, saling mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta saling menghormati dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu semangat gotong royong, serta pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin-poinnya diantaranya, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Serta yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poinnya diantaranya mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersikap keras, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, dan menghargai karya orang lain. Peran ASN, ada 3 peran ASN, yaitu yang pertama, peran terhadap pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan poin ketiga, pelaksanaan kebijakan publik. Oke, mungkin sekian presentasi materi dari saya terkait nasionalisme. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.